sebagai kompartemen digestif. Lisosom ini merupakan kantung membran yang mengandung enzim-enzim hidrolitik di dalam banyak sel-sel eukariotik yang digunakan untuk mencernakan atau menghidrolisis makromolekul. Enzim-enzim lisosom bekerja sangat baik dalam lingkungan asam, bukan di lisosom, dalam lisosom. Jika sebuah lisosom pecah kemudian terbuka dan atau bocor isinya keluar, maka akan enzim-enzim akan dikeluarkan tidak terlalu aktif karena sitosol memiliki pH mendekati netral. Akan tetapi kebocoran yang berlebihan dari sejumlah lisosom dapat menghancurkan sel melalui penghancuran diri. Enzim-enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh retikulum endoplasma, kemudian ditransfer menuju badan Golgi untuk pemrosesan lebih lanjut. Sedikitnya mungkin beberapa lisosom akan muncul melalui budding dari sisi atau dari muka trans dari badan Golgi. Lihat gambar 6.12. Nah, bagaimana protein dan permukaan dalam dari membran lisosom serta dan enzim digestif sendiri bisa terhindar dari penghancuran. Ternyata bentuk 3 dimensi dari protein ini melindungi ikatan yang rentan dari serangan enzim. Lisosom dapat menyebabkan pencernaan intraseluler dalam berbagai jenis kondisi. Amoeba dan beberapa protista uniseluler melakukan proses makan dengan cara menelan organisme yang berukuran lebih kecil atau partikel-partikel makanan. Nah, proses ini disebut sebagai proses fagositosis. Bahasanya diambil dari bahasa Greek gitu, bagein atau makan, dan kitos atau pembuluh. Ini berhubungan dengan sel itu sendiri. Nah, pakuala makanan dibentuk dengan cara ini, kemudian bergabung dengan lisosom, di mana enzimnya akan mencernakan makanan. Gambar 6.13a bagian atas menunjukkan proses tersebut. Produk pencernaan meliputi gula-gula sederhana, asam amino dan monomer lainnya melewati ke dalam sitosol dan menjadi nutrien untuk sel. Beberapa sel manusia juga menyebabkan fagositosis atau melakukan fagositosis. Di antaranya mereka adalah makrofag, sebuah tipe sel darah putih yang membantu pertahanan tubuh dengan cara menelan dan menghancurkan bakteri dan para penyerang dari luar. Lihat gambar 6.13a dan 6.13a yang bawah. Oke, ini gambar berikut ini adalah merupakan proses fagositosis dari lisosom. Kalau kita lihat di sini, lisosom melakukan penggabungan dengan pakuala makanan selama proses fagositosis oleh sebuah sel protis bersel satu. Ada 3 tahapan di sini kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah lisosom yang berisi enzim hidrolitik aktif. Ini adalah lisosomnya. Ini ada enzim pencernaannya. Kemudian ini adalah makanan yang di-engulf, ditelan, kemudian membentuk kantung atau pakuala makanan. Nah, ini nanti akan bertemu dengan enzim
pencernaan dari lisosom bergabung terus berfungsi. Jadi di sini lisosom bergabung dengan pembawa makanan. Selanjutnya di sini enzim-enzim hidrolitik akan mencernakan pola makanan. Jenis yang kedua dari cara kerja lisosom adalah autofag. Di sini diperlihatkan ada vesikel yang sudah berisi dua organel yang sudah rusak dari sitoplasma atau dalam sitoplasma sel-sel hati dari tikus ya. Kita lihat di sini ada fragmen mitokondria yang sudah terbungkus oleh vesikel di sini vesikelnya. Dan yang kedua adalah ini fragmen dari pereksisom. Jadi kantung ini berisi dua organel yang sudah rusak yang nantinya akan dihancurkan. Kemudian nanti hasil-hasil penghancurannya akan di recycle kembali, digunakan oleh sel. Nah, pada gambar di bawahnya ini kita lihat bagaimana diagram dari proses autofag yang dilakukan oleh lisosom dan vesikel. Jadi di sini vesikel dengan organel yang sudah rusak di sini. Ini pada eksosom, ini mitokondria akan bergabung dengan lisosom dan organel ini nanti akan dicernakan dengan enzim-enzim yang ada dalam lisosom. Dan selanjutnya nanti komponen-komponen dari hasil penghancuran atau pemecahan ini akan di-recycle kembali oleh sel. Lisosom juga menggunakan enzim-enzim hidrolitik untuk mendaur ulang materi-materi organiknya sel itu sendiri. Prosesnya disebut sebagai proses autofag. Nah, selama proses autofag ini, organel-organel yang sudah rusak atau jumlahnya kecil di dalam sitosol akan ditutup atau dibungkus oleh sebuah double membran yang asal usulnya belum diketahui. Dan lisosom ini akan bergabung dengan membran paling luar dari vesikel. Gambar 6.13b bisa menunjukkan peristiwa ini. Kemudian enzim-enzim lisosom akan membuka membrannya dari membran dalamnya dan mereka akan menutup material sehingga akan menghasilkan senyawa organik yang lebih kecil dan akhirnya dikeluarkan ke dalam sitosol untuk digunakan kembali. Nah, dengan bantuan lisosom ini, sel secara terus-menerus akan memperbaharui dirinya. Sebagai contoh, misalkan sel-sel pada manusia, pada hati manusia, melakukan daur ulang hampir setengah makromolekulnya dalam setiap minggunya. Sel-sel pada orang-orang yang memiliki penyakit penyimpanan lisosom secara menurun, kehilangan fungsinya pada enzim hidrolik secara normal ada di dalam lisosom. Nah, lisosom ini akan menjadi membekak atau membesar dengan bahan material yang tidak bisa dicernakan dan mulai untuk mengganggu aktivitas seluler lainnya. Nah, penyakit ini contohnya adalah dalam penyakit Tay-Sachs. Ini sebuah enzim penghancur lipid hilang atau tidak bisa bekerja, dan otak akan menjadi mengalami kelainan karena adanya akumulasi lemak di dalam sel. Untungnya penyakit penyimpanan lisosomal ini jarang dalam populasi manusia.